Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Pada video ini kita akan melanjutkan materi klasifikasi makhluk hidup tentang sistem pengklasifikasian makhluk hidup. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Cara pengklasifikasian makhluk hidup. Kemarin sudah sedikit kita bahas klasifikasi makhluk hidup, artinya pengelompokan makhluk hidup. Nah, pernahkah kalian memperhatikan susunan buku-buku yang ada di perpustakaan? Pasti pernah. Buku-buku di perpustakaan dikelompokkan dan disusun secara rapi. Buku komik, novel, cerita tidak akan tercampur dengan buku mata pelajaran. Buku pelajaran masih dikategorikan lagi berdasarkan bidangnya. Misalkan buku IPA dikelompokkan dengan buku IPA, buku bahasa Indonesia dikelompokkan dengan buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris dikelompokkan dengan buku bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pengelompokan tadi agar kalian mudah mencari buku yang akan kalian cari. Sama halnya dengan makhluk hidup. Makhluk hidup juga dikelompokkan berdasarkan jenisnya dengan tujuan agar lebih mudah kita mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Nah, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengkelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dan jenis yang lain. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang kelima, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat yang disebut dengan tingkatan takson. Nah, ini ada tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan ada kingdom atau kerajaan, divisio atau tumbuhan, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Kemudian pada hewan ada kingdom atau kerajaan, phylum atau hewan, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Jadi, yang membedakan antara takson hewan dan takson tumbuhan yaitu pada tingkat 2. Pada hewan disebut dengan phylum, sedangkan pada tumbuhan divisio. Nah, semakin ke atas jumlah anggota antar makhluk hidup semakin banyak. Dan semakin ke bawah ciri-ciri persamaan antara makhluk hidup semakin banyak. Oke, kita bahas aturan tata nama makhluk hidup. Biasanya pemberian nama makhluk hidup itu bergantung daerahnya. Daerah satu dengan daerah lain dalam penyebutan nama makhluk hidup bisa jadi berbeda. Oleh karena itu, disusun aturan pemberian nama ilmiah secara internasional. Nah, seorang ahli botani berkebangsaan Swedia yang bernama Corallus Linnaeus memperkenalkan suatu metode modern penamaan ilmiah makhluk hidup yang disebut dengan binomial nomenklatur. Bagaimana aturan-aturan dalam sistem binomial nomenklatur? Nah, aturan-aturan dalam penulisan tata nama dalam sistem binomial nomenklatur. Yang pertama, nama spesies terdiri dari dua kata.
Kata pertama adalah nama genus, sedangkan kata kedua adalah spesies. Kita ambil contoh nama ilmiah jagung, Zea mays. Zea itu nama genus, sedangkan mays itu nama spesies. Aturan yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar atau kapital dan kata kedua huruf kecil. Dan aturan yang ketiga, dalam penulisannya dicetak miring atau digaris bawahi. Menurut sistem binomial nomenklatur, nama penemu suatu spesies ditulis di belakang nama spesies tersebut. Ditulis singkatan nama depannya saja. Contoh, Mangifera indica L. L merupakan Linnaeus, penemu spesies tersebut. Bagaimana? Sudah pahamkah? Sekarang coba cari 3 hewan dan 3 tumbuhan, kemudian cari nama ilmiahnya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.